channel YouTube Mas dan Ember. Kisah azan terakhir Bilal bin Rabah. Kisah sahabat Nabi SAW ini bercerita tentang Bilal bin Rabah, sahabat Nabi yang merupakan orang pertama yang mengumandangkan azan. Al-Kisah, suatu saat Bilal bin Rabah meninggalkan Madinah dan menghabiskan sisa hidupnya di Suriah. Ia tak lagi mengumandangkan azan. Sampai suatu ketika, Khalifah Umar bin Khattab berkunjung ke Suriah. Pada kesempatan tersebut, orang-orang meminta Khalifah agar meminta Bilal azan untuk satu salat saja. Banyak pihak menyebut itu adalah azan terakhir Bilal bin Rabah. Namun ada versi lainnya yang menceritakan azan paripurna Bilal itu yang lebih mengharukan. Pada suatu malam yang istimewa di Suriah, Bilal sedang tertidur lelap. Malam itu, dia bermimpi didatangi Rasulullah dan satu pertanyaan tertuju padanya. "Wahai Bilal, mengapa engkau tak pernah mengunjungiku?" Sontak, Bilal terperanjat, jantungnya berdebar. Dia terbangun. Lalu dengan sigap ia bersiap-siap untuk menempuh perjalanan ke Madinah. Sesampainya di sana, dia berziarah di makam Nabi Muhammad. Di kota Madinah yang penuh kenangan bersama Rasulullah SAW, Bilal menangis terseduh, menumpahkan rasa rindu kepada sang Nabi SAW yang telah menunjuknya menjadi muazin. Saat air mata membasahi pipinya, tiba-tiba datanglah dua orang pemuda berjalan mendekat. Mereka adalah cucu Rasulullah SAW, Hasan dan Husain. Dengan mata sembab Bilal menatap keduanya. Dia bergerak mendekat, memeluk kedua cucu Nabi SAW itu. Salah seorang dari mereka bicara, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek kami, Paman." Bilal bin Rabah yang sudah semakin tua, hatinya luluh, tak kuasa untuk tidak memenuhi permohonan orang-orang yang lama jauh darinya. Dia pun memenuhi permintaan mereka. Ketika waktu salat telah tiba, dengan pijakan kaki yang teguh, Bilal menaiki tangga ke tempat di mana dahulu dia biasa mengumandangkan azan. Ia menarik napas dalam, memulai suaranya, lantunan kumandang azan pun menyapa pendengaran banyak orang. "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Bilal memulai azan. Kota Madinah tiba-tiba saja menjadi senyap. Penduduk Madinah terkejut. Suara yang telah hilang selama bertahan-tahan terdengar lagi. Ketika sampai pada kalimat "Asyhadu an la ilaha illallah", orang-orang berlari dari segala penjuru menuju sumber suara itu. "Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Seduh dan tangis penduduk Madinah menggema. Air mata mereka membanjir. Luapan rindu yang dalam kepada sang utusan Muhammad SAW tak terbendung sudah. Mereka menangis. Terkenanglah masa-masa saat Rasulullah SAW masih berada di tengah-tengah mereka. Bilal sendiri yang tengah azan pun tercekat. Dia tidak sanggup meneruskannya. Air matanya berderai-derai di pipi. Hari itu, Madinah berluapan rasa rindu nan syahdu. Tak ada pribadi agung yang begitu dicintai seperti Nabi Muhammad SAW. Lantunan azan Bilal bin Rabah yang memulainya, yang memantiknya menjadi nyala cahaya. Itulah azan terakhir dalam usia senja sang muazin pertama dunia. Azan yang tak pernah dia bisa tuntaskan karena terlalu sedih. Menjelang ajalnya di Suriah, Bilal terbaring di atas tempat tidur, sementara istrinya duduk di sampingnya seraya berkata, "Sungguh menyedihkan musibah yang kualami." Bilal menjawab, "Justru inilah saat kebahagiaan dan kesenangan. Tahukah engkau bahwa kematian merupakan sesuatu yang membahagiakan?" Istrinya berkata, "Saat perpisahan telah tiba." Bilal mengatakan, "Saat perjumpaan telah datang." Istrinya berkata, "Malam ini engkau akan pergi ke laut orang-orang asing." Bilal mengatakan, "Jiwaku akan kembali ke tempat asalnya." Istrinya berkata, "Betapa malangnya diriku." Bilal mengatakan, "Betapa bahagianya diriku." Istrinya bertanya,
setelah ini, kapan aku bisa berjumpa denganmu lagi? Bilal menjawab, di taman para kekasih, ilahi surga. Istrinya berkata, dengan kepergianmu, semuanya terasa hancur bagiku. Bilal mengatakan, tubuh ini bagai awan yang menyatu, dan setelah itu berpisah. Bilal bin Rabah meninggal dunia di Damaskus pada tahun 20 Hijriah. Azan tak bisa dilepaskan dari sosok Bilal bin Rabah. Semasa Rasulullah hidup di Madinah, berkumpullah para sahabat untuk memusyawarahkan bagaimana caranya memanggil orang untuk salat. Ketika itu, arah kiblat baru saja dipindah dari Masjidil Aqsa ke arah Ka'bah di Makkah. Lantas, Abdullah bin Zaid Al-Khazraji datang kepada Rasulullah SAW dan bercerita, tadi malam aku bermimpi. Ada seorang pria berpakaian hijau, membawa lonceng di tangannya. Aku pun bertanya, apakah engkau menjual lonceng itu? Dia balik bertanya, untuk apa? Aku menjawab, untuk memanggil orang-orang salat. Berjamaah dia berkata, maukah ku beritahu apa yang lebih baik dari lonceng? Aku bertanya, apa itu? Dia mengatakan, serukanlah Allahu Akbar, hingga akhir azan. Mendengar cerita itu, Rasulullah berkata, insya Allah mimpi itu benar. Berdirilah bersama Bilal. Ajarkanlah azan itu kepadanya. Suruh dia menyeru orang-orang dengan lafaz-lafaz azan itu. Sebab suaranya lebih keras daripada suaramu. Kerek. Bilal mengumandangkan azan. Umar bin Khattab mendengar seruan itu dari rumahnya. Dia pun segera pergi menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Nabi Allah, demi zat yang telah mengutusmu dengan benar, aku telah bermimpi seperti mimpi yang dialami Abdullah bin Zaid Al-Khazraji. Mendengar itu, Nabi SAW berkata, segala puji bagi Allah, hal itu lebih menguatkan. Pada masa Rasulullah SAW, begitu pula pada masa Khulafaur Rasyidin, Masjid Nabawi belum memiliki menara azan yang bisa dinaiki oleh muazin. Dahulu, Bilal bin Rabah mengumandangkan azan salat subuh dari atas rumah Sal, seorang wanita dari Bani Najjar. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair, dari seorang wanita Bani Najjar yang berkata, rumahku adalah bangunan paling tinggi sekitar masjid. Setiap pagi, Bilal mengumandangkan azan subuh dari atas rumahku. Pada waktu sahur, Bilal datang. Lalu dia duduk menunggu fajar. Ketika sudah melihat fajar, dia menegakkan badannya, kemudian berdoa, ya Allah, sungguh aku memujimu dan meminta pertolonganmu dari kaum Quraisy untuk menegakkan agamamu. Setelah itu, dia mengumandangkan azan. Bilal juga sangat ingat bahwa setiap waktu salat tiba, ia akan mengumandangkan azan. Lantas ia akan berdiri di depan tabir kamar Nabi SAW dan berseru, ya Rasulullah, marilah kita salat, marilah kita salat. Setelah itu, ia kembali ke dalam masjid dan menunggu Nabi SAW keluar dari kamarnya. Bila Rasulullah keluar, maka Bilal segera mengumandangkan iqamah. Kemudian, Bilal teringat hari terakhir ia mendatangi Nabi SAW pagi itu. Salat subuh akan segera dilaksanakan. Ia pun mendatangi kamar Nabi SAW. Ya, Rasulullah, marilah kita salat. Marilah kita salat. Yui. Tak berselang lama kemudian, Nabi SAW menjawab, suruhlah Abu Bakar menjadi imam dan dirikanlah salat. Bilal segera melaksanakan perintah terakhir Nabi kepadanya. Ia cepat kembali ke masjid dan menemui Abu Bakar, lantas menyampaikan perintah Nabi padanya. Maka Abu Bakar maju ke depan mengimami salat. Selang beberapa waktu kemudian, Nabi keluar dari kamarnya dan dipapah dua orang. Beliau berjalan mendekati Sayyidina Abu Bakar yang sedang mengimami salat. Melihat kedatangan Nabi, Abu Bakar lantas berjalan mundur sedikit demi sedikit. Ia mempersilahkan Nabi untuk mengimami salat. Akhirnya, Nabi SAW pun duduk di sampingnya dan mengimami salat. Sayyiduna Abu Bakar mengeraskan takbir subuh
Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Kabar buruk tentang kondisi Rasulullah yang memburuk membuat para sahabat cemas, termasuk Bilal. Setelah menunggu sekian lama, tidak ada tanda-tanda bahwa Nabi akan keluar. Maka Abu Bakar maju ke depan untuk mengimami sholat. Sesaat kemudian, tabir kamar Rasulullah terbuka. Tampak beliau berdiri di sana melihat para sahabat. Di dalam masjid, beliau lantas tersenyum. Para sahabat pun senang melihat beliau. Akhirnya muncul dan berharap kondisi Nabi membaik, serta bisa mengimami salat. Abu Bakar pun sudah hendak melangkah mundur. Jikalau Nabi tidak segera memberi isyarat kepadanya untuk melanjutkan salat. Beliau lalu masuk kembali ke dalam kamarnya dan menurunkan tabir. Itulah saat-saat terakhir para sahabat melihat Nabi. Karena pada hari itulah beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Bagi Bilal, hari di mana Rasulullah wafat adalah hari yang paling mempengaruhi jalan hidupnya. Sejak hari itulah ia bertekad untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Ia sungguh berat menanggung rasa rindu yang menggebu-gebu, sehingga membuatnya terhenti saat menyerukan azan. Ia meminta izin kepada Abu Bakar untuk berhenti dari profesinya sebagai muadzin. Abu Bakar pun mengabulkan permintaannya. Setelah itu, Bilal pergi ke Syam. Hal itu dilakukannya karena ia tidak mampu menahan perasaan rindu yang menggelora selama masih tinggal di kota Madinah. Maka ia tidak akan bisa lari dari kenangan bersama Rasulullah. Tapi kali ini, Bilal justru merasakan kerinduan itu semakin dalam dan besar. Begitu pula kerinduan yang melingkupi perasaan para sahabat Nabi yang pernah hidup sezaman dengan beliau. Sehingga mereka meminta Sayyidana Umar bin Khattab untuk menjemput dan memintanya agar bersedia mengumandangkan azan sekali lagi. Bilal pun sebenarnya ingin bernostalgia dengan masa-masa silam yang sangat indah itu. Dan ia sadar, inilah saatnya menumpahkan rasa kerinduan itu. Bukankah para sahabat yang lain juga merasakan hal yang sama? Pada hari itu kota Madinah serasa menangis, menghayati kerinduan yang telah lama mereka pendam. Semuanya karena satu hal, rasa cinta yang begitu besar pada sosok Rasulullah dan rasa rindu yang begitu mendalam sehingga cukup disebut namanya saja. Maka semuanya menangis mengharu biru. Sejak hari itu, sahabat Bilal tidak pernah mengumandangkan azan lagi. Itulah kisah azan terakhir Bilal bin Rabah. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen